Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Saat ini kita kedatangan dari Basnas DIY, yaitu dari Wakil Ketua Bidang Pengumpulan atau Fundraising, Bapak Dr. Haji Munzahid MAG. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mas Jimmy. Nah, di episode kali ini kita akan banyak bertanya terkait zakat dengan tema Ramadan bulan berzakat. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mas Jimmy. Terima kasih sekali Bapak sudah datang ke JTV. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita Pak. Sama-sama Mas Apalagi Jimmy. di bulan Ramadan saat ini ya Pak. Iya. Ini kan Ramadan bulan berzakat Pak. Iya. Apa sih pengertian dari zakat itu Pak? Iya, baik Mas Jimmy. Kalau kita bicara pengertian, itu ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah. Kalau dilihat dari pengertian bahasa, zakat itu artinya suci, subur, tumbuh, dan berkembang. Itu artinya kalau orang bayar zakat, maka hartanya akan menjadi suci, kemudian berkembang secara subur, dan tumbuh dengan baik. Kalau dari segi istilah, zakat itu berarti harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha, misalnya perusahaan ya, diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Itu dari segi pengertian atau istilah Mas Jimmy. Ya. Kembali lagi dari zakat, setelah pengertian itu Pak, hukum-hukum untuk berzakat itu Pak? Iya. Jadi kalau dilihat dari segi hukumnya, zakat itu hukumnya wajib. Jadi rukun Islam itu kan ada 5 Mas Jimmy. Pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji jika mampu. Jadi dalam rukun Islam itu ada 5 itu. Kalau kita melihat seperti Pancasila itu ada 5. Jadi kalau kepengen menjadi orang Indonesia yang sungguhnya, ya 5 sila itu harus dilaksanakan. Kalau ingin menjadi orang Islam yang sungguhnya, yang kafah, ya 5 dari rukun Islam itu harus dilaksanakan. Bahkan kalau dalam Al-Quran, Mas Jimmy, itu kan banyak ayat yang memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat, bayarlah zakat. Itu artinya kewajiban zakat itu sama kuatnya dengan kewajiban untuk menegakkan sholat 5 waktu. Untuk zakat itu ya Pak? Iya. Itu sama Pak? Sama. Jadi kalau orang itu sholatnya rajin tapi kemudian belum bayar zakat, padahal dia sebenarnya sudah berkewajiban, maka sebenarnya Islamnya belum sempurna. Nah ini kan zakat itu kan mengeluarkan sebagian dari hak rezeki kita, harta kita untuk diberikan kepada hak orang lain kan? Iya, betul. Seperti itu kan ada hak orang lain di harta kita. Betul. Nah itu tentunya ada syarat minimum ya Pak ya? Iya. Untuk penghasilan berapa, terus apakah zakat kita tuh bisa dinilai sah apa tidaknya gitu. Iya. Jadi zakat sendiri itu ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan atau zakat profesi. Ya. Kalau zakat fitrah itu ketentuannya dia berkewajiban membayar zakat itu semua umat Islam, baik dia dewasa, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir pun pada saat terbenamnya matahari di bulan Ramadan yang terakhir itu dia sudah lahir, maka dia wajib dibayar zakatnya. Sudah wajib? Sudah wajib. Zakat fitrah ya? Iya. Walaupun dia bayi baru lahir habis asar nanti malam hari raya, maka bayi itu wajib bayar zakatnya oleh orang tuanya. Kalau kewajiban bayar zakat fitrah itu ketentuannya bagi seseorang yang memiliki bahan makanan lebih untuk malam hari raya dan siangnya untuk dirinya, untuk anggota keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya, dan untuk hewan yang juga wajib ditanggung nafkahnya. Itu hewan juga? Iya, misalnya dia punya uang misalnya 100.000, tapi dia punya 2 sapi, yang sapinya setiap hari harus diberikan katul misalnya,
dan itu butuh biaya, kalau enggak itu sapinya bisa mati. Iya. Maka itu nafkahnya sapi itu harus dipertimbangkan. Oh. Iya, kalau kemudian dia punya kelebihan di malam hari raya dan siangnya hari raya. Maksudnya kelebihan itu apa nih Pak? Kelebihan itu bisa untuk makan dia, kemudian anggota keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya, anak, istri misalnya. Kemudian misalnya dia punya sapi, yang malam itu, siangnya itu sapinya juga harus dikasih makan cukup. Kalau itu sudah cukup, dia punya kelebihan, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Itu kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal, itu ketentuannya dia sudah memiliki harta mencapai 1 nisab. Zakat mal kan banyak sekali. Di antaranya adalah binatang ternak, kemudian emas dan perak, kemudian barang dagangan, kemudian biji-bijian atau buah-buahan yang mengenyangkan, seperti kurma misalnya. Kemudian barang tambang itu harta hasil tambang emas perak misalnya, dan harta rikas, temuan. Dia menggali sumur, kemudian misalnya menemukan emas di dalam lubangan itu ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau itu zakatnya besar, 20% itu Pak. Oh, kalau kita menemukan seperti benda-benda berharga temuan itu 20%? 20%. Karena ibaratnya dia itu tidak susah payah, tahu-tahu dapat rezeki. Berarti sama dengan hadiah, Pak? Iya. Kalau dapat undian berhadiah? Kalau dia ini bisa dikiaskan seperti itu. Kok tahu-tahu dapat motor? Hadiah mobil Kijang Innova ya. Innova. Asal tidak tipuan ya. Kalau memang betulan ya. Dapat. Ya. Itu 20%? Iya. Jadi bisa dikiaskan dengan rikas atau menemukan barang-barang. Sekitar 80 juta ya. Wah, kalau harga mobilnya 400 juta, berarti zakatnya 80 juta. Iya, karena itu dia nggak repot-repot, nggak payah-payah, tahu-tahu dapat rezeki sebesar itu. Ya beda dengan yang lain, itu harus melalui perjuangan. Ini bagi saya ini baru Pak, baru tahu. Saya pikir semuanya 2,5%. Enggak, beda-beda. Jadi kalau kayak makelar itu gimana Pak? Makelaran tanah? Itu nanti dilihat penghasilannya setahun Pak. Makanya kan kalau makelar atau jasa-jasa menjualkan, itu kan dapat komisi 2,5%. Betul. Itu 2,5%-nya berarti 20% atau 2,5% dari seluruh penghasilannya. Dari tetap 2,5% ya? Iya. Itu di luar dapat kayak hadiah ya? Iya. Jadi kalau waris itu sama Pak berarti? Waris itu beda Pak. Beda. Itu urusannya nanti udah ilmu mawaris lagi. Jadi bukan zakat lagi. Bukan. Itu nanti warisnya itu berupa benda apa? Ya, itu nanti kalau dia sudah dimiliki, kemudian benda bergerak atau tidak, itu nanti baru dihitung setahunnya. Kalau kita saat itu dia dapat warisan tidak langsung 20% itu. Tidak langsung dipotong zakatnya, tidak. Nah, itu besarannya, Pak, kalau sama. Jadi untuk zakat-zakat yang lain itu dikiaskan dengan 85 gram emas. Jadi penghasilan apapun, profesi apapun itu dikiaskan dengan zakatnya emas, yaitu barang siapa yang setahun ya, barang siapa yang memiliki penghasilan setara minimal 85 gram emas dengan harga itu, maka dia berkewajiban membayar zakat minimal 2,5%. Nah, yang kembali tadi yang apa namanya, kalau mendapatkan hadiah atau apa itu kan bisa jadi kita dapat orang berbaik hati memberikan kita umpamanya contoh sertifikat tanah, kan bisa saja kan Pak? Iya. Ini Pak Mujahid saya kasih sertifikat tanah. Nah, itu hitungannya kan hadiah Pak ya? Itu 20%. Itu bisa bermakna hibah Pak. Kalau pemberian semata-mata itu hibah namanya. Ya. Iya, itu kalau seperti itu namanya hibah. Oh, itu bukan menemukan ya? Bukan. Okay. Ya. Jadi kalau pemberian semata-mata itu namanya hibah kalau dalam fikih itu. Nah, ini lagi Pak, apa? Basnas ini kan suatu lembaga ya. Betul. Bisa diceritakan Pak, apa itu Basnas Pak? Basnas itu adalah singkatan Badan Amil Zakat Nasional ya. Jadi jangan salah dengan penyebutan Basarnas ya. Oh iya. Jadi Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia itu ada 3 tingkatan. Tingkatan RI namanya Basnas RI, kemudian provinsi namanya Basnas Provinsi, dan tingkatan kabupaten kota namanya Basnas Kabupaten atau Kota. Itu hampir setiap wilayah itu ada semua Bapak. Nah, Basnas itu sendiri itu merupakan lembaga pemerintah
non struktural. Ya, jadi non struktural. Jadi bukan di bawah kementerian tertentu ya, tetapi dia otonom ya. Ya. Itu kedudukan Basnas, Pak. Nah, sebenarnya besaran zakat fitrah dan fidyah di Basnas DIY? Kalau berdasarkan hasil fatwa MUI DIY, jadi sebelum kami menentukan besarannya, itu kami kerjasama dengan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami minta fatwa karena yang punya wewenang untuk menentukan itu adalah MUI, biar kami nggak salah. Nah, itu ditentukan untuk membayar zakat fitrah untuk tahun ini itu minimal, itu kalau di harga dengan uang itu Rp40.000. Kalau beras minimal 2,5 kilogram. Ya, walaupun sekarang kan harga beras kan ya tidak stabil ya. Ya nggak tahu nanti ketika saat lebaran itu berapa. Tapi untuk fatwanya sudah keluar. Itu kalau beras minimal 2,5 kilogram. Kalau uang itu minimal 40.000. Dan resminya minimal ya. Kalau orang 40.000. Kalau orang yang mungkin lebih mampu, dia makannya mungkin berasnya lebih bagus dan sebagainya, mungkin bisa dilebihkan dari 40.000. Kalau fidyah itu aslinya kan bisa berupa bahan makanan mentah, bisa mateng. Lah, kalau fatwa MUI DIY itu fidyah minimal kalau dihargai dengan uang itu minimal 15.000. 15.000 itu ya asumsinya itu bisa untuk membeli satu paket nasi untuk dimakan sekali, Bapak. Ya. Jadi sekitar itu. Ya, itu konversinya, Pak ya. Betul. Nah, apakah menunaikan zakat itu harus di lembaga yang resmi, Pak? Iya. Jadi begini, karena di Indonesia itu sudah ada lembaga resmi yang mengelola zakat, maka kita kalau bayar zakat itu harusnya itu di lembaga resmi. Lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia ada 3, Pak. Yang pertama adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sesuai dengan tingkatannya tadi, ada 3 tingkatan. Yang kedua LAS, Lembaga Amil Zakat, dengan ketentuan LAS-nya sudah memiliki izin dari pemerintah. Kan sekarang juga masih ada LAS-LAS yang dia nggak punya izin tapi dia tetap beroperasi. Nah itu sebenarnya itu ilegal. Ilegal, itu ada hukumnya, Pak ya? Ada. Dan itu tidak sah secara... Tidak sah. Karena yang mengelola zakat itu adalah amil. Yang disebut amil itu yang mengangkat pemerintah, umaro. Kalau dia nggak punya izin, berarti dia itu nggak diangkat oleh pemerintah. Bagi yang pemberi zakat juga? Iya, zakatnya juga berisiko untuk tidak diterima. Karena diberikan kepada pengelola yang dia statusnya bukan amil. Gitu. Nah, bagaimana caranya, Pak, kita bisa mengetahui apakah ketika kita berzakat ke masjid yang terdekat itu sudah resmi atau tidak? Tanya kepada pengelola masjid, apakah masjid ini sudah menjadi UPZ-nya Basnas atau belum? Jadi pengelola zakat tadi ada 3, Basnas, LAS, kemudian UPZ. Jadi saya sarankan untuk tamir-tamir masjid yang sampai sekarang itu belum menjadi UPZ-nya Basnas, segeralah menemui pimpinan Basnas di kabupaten atau kota tersebut untuk minta SK atau koordinasi bagaimana supaya di masjid itu bisa diselenggarakan pengelolaan zakat dengan baik dan sah. Karena menurut pendapatnya Yusuf Qaradawi, ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakim biha wa sholli alaihim. Ambillah harta mereka. Yang dimaksud siapa yang harus mengambil? Yang berhak untuk mengambil harta orang-orang kaya, kalau di negara-negara Islam itu adalah umaro. Umaro itu pemerintah, dalam hal ini adalah pengelola zakat yang diangkat oleh pemerintah. Ya. Oleh karena itu, kita kalau menyalurkan zakat, memberikan zakat itu sebaiknya itu melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Itu kalau saya kiaskan seperti orang nikah, Pak. Nikah itu kan sebenarnya sudah ada undang-undangnya, sudah ada tempatnya, yaitu di KUA. Kalau kemudian dia nikah sendiri tanpa melalui KUA, ya itu sebagian orang bisa menganggap itu tidak sah. Terutama tidak sah menurut pemerintah, menurut undang-undang. Walaupun menurut agama mungkin sah, tetapi menurut pemerintah itu belum sah. Jadi
ini merupakan bentuk andilnya pemerintah, Pak, terhadap pelaksanaan ajaran agama. Termasuk pelaksanaan haji, Pak, rukun Islam yang kelima, itu kan juga dikelola oleh pemerintah. Kan kita juga nggak bisa pergi haji sendiri, ya. Jadi harus melalui pengelolaan pemerintah, ada undang-undangnya. Zakat juga begitu, ya. Jadi ada aturannya, ada undang-undangnya, yaitu nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Wah, banyak sekali info-info yang mungkin banyak pemirsa yang belum mengetahui terkait zakat dan pentingnya kita berzakat di lembaga-lembaga yang memang sudah resmi oleh pemerintah. Iya. Terakhir nih Pak, Iya. sebelum kita tutup perbincangan kita, itu kalau kita mau menunaikan zakat di Basnas bagaimana Pak? Kalau langsung? Mudah Bapak. Jadi yang pertama itu bisa langsung datang ke kantor Basnas DIY, itu di Pilahan, Kota Gede. Arahnya itu dari SMP 9 nanti itu ke utara. Nanti kanan jalan, kantornya warna hijau. Ya, nanti kita sertakan alamatnya nanti Pak. Iya, Iya, Pak. alamatnya pokoknya Pilahan, Kota Gede. Kalau mau telepon, nanti staf kami juga akan datang untuk jemput, atau mau transfer itu juga ada nomor rekening, ya. Yang saya nggak hafal nanti. Ya, nanti kita tampilkan. Iya. Itu sangat-sangat mudah Bapak. Ya, jadi kami akan melayani sebaik-baiknya. Jadi mau datang langsung manual boleh, mau telepon untuk dijemput juga boleh, ya. Mau transfer juga boleh, pakai QRIS juga bisa. Ya. Dan nomor rekeningnya juga ya, iya, sangat-sangat mudah sekarang Bapak. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Dr. Haji Munzahid, MAG. Sampai jumpa di acara Sarasehan berikutnya. Terima kasih.